Masih bersama Anwar di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di videonya Muhammad Anwar Rifai. Di sini saya akan menganalisis 3 video Bapak Abdul Wadud Nafis sebagai tugas dari UTS yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Islam, Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam, dan Inflasi. Pertama, yakni pengangguran dalam perspektif Islam. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran: pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Pengangguran terbuka yakni orang yang sudah nyata tidak bekerja. Jadi orang ini tidak melakukan pekerjaan apapun. Selanjutnya adalah pengangguran tersembunyi, yakni orang yang bekerja tapi waktunya tidak standar. Seperti halnya dalam sebuah perusahaan, standar waktu bekerja adalah 12 jam dan orang ini bekerja hanya 5 jam. Itu yang dinamakan waktu tidak standar atau pengangguran tersembunyi. Selanjutnya adalah pengangguran musiman, yakni orang yang bekerja pada bulan-bulan atau hari-hari tertentu. Seperti halnya petani, bekerja saat bercocok tanam dan panen. Selanjutnya adalah setengah menganggur, yakni orang yang dalam seminggu hanya bekerja selama 3 hari atau kurang. Jadi dalam seminggu kan ada 7 hari, dia hanya bekerja 3 hari atau 2 hari, jadi tidak maksimal. Itu dinamakan pengangguran setengah menganggur. Selanjutnya adalah pengangguran dalam ekonomi Islam, yakni ada Jabariyah dan Qiyariyah. Jabariyah adalah terpaksa, adalah sudah mencari pekerjaan tetapi tidak dapat pekerjaan tersebut. Jadi dia sudah berusaha untuk mencari sebuah pekerjaan dan dia tidak mendapatkannya. Selanjutnya adalah pengangguran Qiyariyah atau pilihan, yakni dia punya skill untuk bekerja tetapi orang tersebut tidak bekerja dikarenakan sebuah faktor, baik itu faktor malas ataupun faktor yang lain. Solusi pengangguran menurut ekonomi Islam, yakni mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Mekanisme individu adalah melatih individu agar siap untuk bekerja. Jadi melatih individu tersebut supaya siap untuk bekerja. Selanjutnya adalah mekanisme sosial ekonomi, yakni dengan adanya ekonomi yang stabil atau bagus maka akan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi digotong sosial, pengangguran itu diberantas dengan cara sosial ekonomi. Selanjutnya adalah analisis tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter, yakni ada 2, ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi jumlah uang yang beredar itu di dalam masyarakat, suatu negara itu ditambah. Sebaliknya, yakni kebijakan ekstraktif, kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dilakukan saat negara mengalami inflasi.
Jadi ini dilakukan saat negara itu mengalami inflasi atau kenaikan sebuah barang, maka jumlah uangnya itu dalam sebuah negara itu akan diturunkan. Selanjutnya adalah analisis tentang inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3, yang inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap adalah inflasi yang di bawah 10% setahun. Inflasi menengah adalah di antara 10-30% setahun. Inflasi tinggi adalah inflasi di atas 100% setahun. Berdasarkan penyebab dari inflasi, inflasi dibedakan menjadi 2, yakni inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Inflasi permintaan adalah timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi dalam masyarakat itu memiliki permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, maka harga suatu barang tersebut akan ikut naik. Selanjutnya adalah inflasi penawaran, timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Jadi inflasi penawaran yakni naik ketika saat biaya produksi naik. Jadi biaya produksi naik, harga barang pun juga akan naik. Selanjutnya adalah macam-macam inflasi berdasarkan asal dari inflasi, yakni inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri timbul karena faktor-faktor yang terdapat dari dalam negeri. Sedangkan inflasi dari luar negeri timbul karena faktor-faktor yang terdapat dari luar negeri dan mempengaruhi inflasi dari dalam negeri. Selanjutnya adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yakni natural inflasi dan human error inflation. Natural inflasi yakni inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alam yang tidak mampu dikendalikan orang, seperti halnya bencana, banjir, tsunami, atau yang lain yang menyebabkan harga suatu barang itu meningkat. Selanjutnya adalah human error inflation, ya, inflasi yang disebabkan oleh manusia, yakni ada korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, percetakan uang dengan maksud meningkatkan keuntungan secara berlebihan. Ini juga bisa dapat meningkatkan harga suatu barang, menyebabkan inflasi juga ini. Selanjutnya adalah solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Ada 2 solusi, yakni dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi secara fisik. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.